Berbicara tentang masalah anjing hari ini cukup viral, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu supaya kita paham bahwasanya agama ini sebenarnya tidak memusuhi anjing. Salah besar kalau kemudian kita menganggap dan mempersepsikan agama kita ini adalah agama yang memusuhi anjing hanya karena disebabkan bahwasanya anjing itu air liurnya adalah najis. Saya ingin menyampaikan supaya kita juga harus paham bahwasanya anjing itu juga makhluknya Allah. Kalau Allah kemudian menjadikan anjing itu air liurnya adalah najis, supaya itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan itu maha kehendaknya Allah dengan apa yang ia perbuat. Kita tidak bisa memprotes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya kenapa, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita nanya kenapa air liur anjing itu kok najis, itulah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah. Tetapi walaupun air liurnya anjing itu adalah najis, tetapi hewannya tetap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara medis pun baru terbukti kan, ternyata air liur anjing itu mengandung bakteri yang hanya bisa dibersihkan dengan air dan tanah. Makanya tepat sekali ketika syariat itu menyampaikan untuk membersihkan air liur yang terkena kepada tubuh kita dari seekor anjing, maka perlu media air dan media tanah. Dan itu terbukti setelah 1400 tahun Rasulullah sudah menyampaikan, yaitu ratusan tahun yang lalu. Saya ingin berbicara tentang masalah anjing. Yang pertama, setelah kita memahami anjing itu adalah makhluknya Allah, maka kita harus paham anjing ini ternyata memiliki peranan yang besar. Dan sering sekali anjing itu menjadi tentara-tentara Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Masa? Iya. Ternyata anjing itu menjadi tentara-tentara Allah dalam beberapa kondisi. Dan ternyata anjing pun identik dengan sesuatu yang sifatnya positif. Saya akan sampaikan sejarah tentang masalah anjing supaya kita jangan salah persepsi terlalu berlebihan kalau ngelihat anjing. Jadi sebagian besar masyarakat kita ini kalau sudah ngelihat anjing itu seakan-akan makhluk hina, kemudian makhluk cela yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Kita mengatakan yang najis itu air liurnya, tetapi anjingnya tetap dia makhluknya Allah. Yang pertama adalah tentunya kalau yang rajin membaca surat Al-Kahfi, kita akan mendapati surat Al-Kahfi itu memberikan pelajaran kepada kita tentang pemuda yang mereka mengasingkan diri dan menyelamatkan diri pergi ke gua dan ditemani dengan anjing. Yang unik, anjingnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi. Nah, itu untuk memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting, bahwasanya ternyata ada anjing yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita saja yang manusia belum tentu disebut namanya dan tidak disebut namanya di dalam Quran. Tetapi ada anjing yang mengimani, yang kemudian bersama dengan orang yang beriman, para pemuda yang beriman ketika mereka masuk gua, disebutkan oleh Allah anjing-anjing tersebut. Lalu itu menjadikan kita memahami itulah anjing yang pertama. Anjing itu ternyata Masya Allah, anjing itu disebutkan oleh Allah, sifat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua yang kita harus pahami adalah tentang masalah anjing, yaitu adalah ketika kita mendapati pada zaman Rasulullah ada seorang yang menceraikan salah satu putrinya Rasulullah, Ummi Kulsum, yaitu Utaibah. Dan Utaibah ini ketika menceraikan Ummi Kulsum, maka dia menghardik, menghujat Ummi Kulsum. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, kamu akan dimakan oleh seekor anjing. Dan ternyata Utaibah mendapati perkataan Rasulullah itu benar, karena dia telah menghinakan salah satu keluarga Rasulullah ketika dia dalam perjalanan menuju ke Syam. Utaibah ini akhirnya diterkam oleh anjing dan dikoyak-koyak oleh anjing, persis sebagaimana perkataan Rasulullah. Dia akhirnya menjadi tentaranya Allah ketika dia membunuh seseorang yang telah menghujat dan telah melecehkan salah satu putri dari seorang manusia mulia, yaitu adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga tentunya kita paham Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, ada seorang wanita dimasukkan ke surga gara-gara anjing yang dia berikan minum. Berarti anjing itu ketika kehausan bertemu dengan seorang wanita, yang wanita itu dengan tulus dan ikhlas memberikan minuman kepada dia, akhirnya wanita itu masuk surga. Disebabkan dia tulus dan ikhlas memberikan minuman kepada seekor anjing. Disebut lagi masalah anjing. Yang keempat, kita mendapati catatan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang seekor anjing yang pernah membela Islam pada zaman ketika pasukan Tartar itu sudah menggerogoti dan mengalahkan banyak wilayah kaum muslimin. Maka ada satu pendeta yang mengumpulkan ribuan orang bersama dengan para tentara bangsa Tartar. Lalu pendeta ini menghujat Rasulullah SAW.
Di panggung yang besar itu dihadiri oleh ribuan orang yang melihat dan menyaksikan, maka ada anjing yang di kerangkeng, ada anjing yang diikat. Ketika pendeta itu menghujat terus Rasulullah SAW, maka kemudian tiba-tiba anjing itu lepas dari ikatannya dan menggigit tangan sang pendeta. Orang-orang yang ada di atas panggung sudah berbisik, jangan ngomong lagi tentang Muhammad, kelihatannya anjing ini marah ketika kamu menghujat Muhammad. Tapi pendeta itu bebal dan pendeta itu justru berkata, tidak apa-apa, dia itu marah bukan karena apa yang aku katakan di depan ini. Tapi anjing ini marah disebabkan tanganku ini bergerak-gerak dan dia menganggap itu ancaman untuk dirinya. Ya sudah, ternyata orang-orang yang memberikan nasihat kepada pendeta ini ditolak dan tidak diterima. Anjing diikat lagi dengan lebih kencang daripada ikatan sebelumnya. Dia kembali lagi sang pendeta menghujat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata anjing itu lepas kembali dan digigitlah pendeta itu di lehernya dan langsung roboh dan pendeta itu mati. Disaksikan 40.000 orang yang menyaksikan peristiwa itu langsung. Ketika 40.000 orang itu menyaksikan peristiwa itu langsung, mereka kaget luar biasa. Bagaimana mereka mendapati ada seekor anjing membela kehormatan Nabi Muhammad SAW. Langsung 40.000 orang yang menyaksikan kejadian itu langsung, mereka langsung masuk Islam disebabkan anjing tersebut. Disitulah kita paham, itulah masalah anjing. Makanya Masya Allah, anjing itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran beberapa kali. Dan itu memberikan kepada kita bahwasanya yang kita ingkari itu liurnya, anjingnya tetap makhluknya Allah. Makanya kemudian Allah pun menerangkan bahwasanya kita boleh punya anjing, tapi tidak ditaruh di rumah. Anjing pemburu boleh kita miliki, yang ditaruhnya jauh dari rumah kita. Dan anjing pemburu itu termasuk salah satu anjing yang apabila dia nerekam buruannya, maka buruannya itu menjadi halal kalau kita sudah mengajari anjing itu ketika berburu. Jadi masalah anjing itu Masya Allah, ternyata sejarahnya luar biasa. Ada anjing yang disebutkan di dalam Quran, ada anjing yang menyebabkan seorang wanita masuk surga, ada anjing yang membela kehormatan Ummi Kulsum putrinya Rasulullah ketika dia dinodai dan didolimi, lalu kemudian anjing yang membalaskan kejahatan orang ini kepada Ummi Kulsum putrinya Rasulullah. Ada anjing yang mengislamkan 40.000 orang ketika dia menerkam orang yang telah menghina Rasulullah SAW. Jadi kalau lihat anjing, jangan dilihat seakan-akan benci. Lihatlah bahwasanya dia makhluknya Allah. Yang kita hindari liurnya, tetapi dia tetap anjing, tetap makhluknya Allah. Saya tidak senang anjing, saya senangnya kucing, tidak apa-apa. Tapi jangan suka nendang binatang, jangan suka nendang anjing kalau memang dia tidak membahayakan. Kecuali anjing yang giginya membahayakan, nah itu beda urusan. Semoga kita menempatkan masalah anjing ini pada tempat yang tepat. Jangan sampai salah di dalam masalah kita berbicara masalah anjing. Anjing, salah satu binatang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.